segmen baru yaitu Halo Sehat. Nah, Halo Sehat kali ini aku mau ngebahas tentang dokter gigi atau masalah kesehatan gigi. Jadi kita ke salah satu dokter gigi yang ada di Denpasar. Kenapa ya aku memilih dokter gigi di sini? Penasaran? Ikuti terus Halo Sehat. Aku sekarang mau ngajakin kalian buat ke segmen Halo Sehat. Halo Sehat yang pertama ini aku khususkan buat teman-teman nyari atau menggali ilmu lebih tentang gigi, karena sekarang aku lagi ada di tempat praktik salah satu dokter gigi yang benar-benar recommended, dan ini benar saran dari teman-teman. Jadi sempat aku Instastory, Facebook dan lain-lainnya tuh semua ngerekomenin dokter di sini. Kenapa ya? Kenapa di dokter sini gitu yang direkomenin? Penasaran? Ikuti terus Halo Sehat. Oke guys, jadi ini dia dokter gigi yang tadi aku sempat bilang. Jadi kalau kalian tahu ya, kenapa sih banyak banget teman-teman yang kerekomenin dokter gigi ini? Selain dokter gigi dibilang ramah, habis itu konsultasinya benar-benar secara terperinci, habis itu baik hati dan tidak semua rajin menabung gitu ya, ada ya. Konyol. Ya, oh ya benar. Dokter giginya konyol. Jadi kalau teman-teman mau berobat ke dokter gigi, dokter siapa namanya? Siapa ya? Dokter Turah gitu ya. Jadi itu kan saya belum mulai aja udah bawaannya mau komedi gitu ya guys ya. Jadi dokternya tuh bener ramah, baik, konyol gitu. Jadi kalian nggak usah takut-takut, nggak usah malu-malu kalau mau konsultasi atau langsung berobat, langsung aja ke dokter Turah. Dokter Turah siapa dong? Kamera dokter ya. Jauh. Iya benar. Aduh ya. Kita belum mulai ya udah pengen bawaannya salah gitu kan. Terima kasih ya. Udah selesai dong. Udah. Belum. Oke gitu. Namanya siapa Dok? Nama lengkap, nama pendek, nama artis gitu ya. Kalau nama lengkapnya, lupa juga. Adi Nata gitu aja. Nah, Adi Nata Turah Adi. Oke, Turah Adi. Kalau lengkapnya kepanjangan, nggak enak diingat. Ya. Dokter Turah Adi gitu terkenalnya. Oke. Di sini sudah lama Dok? Ya nggak lama-lama banget sih ya. Tapi yang pasti sebelum corona lah itu. Sebelum corona di sini. Oke. Jangan ngikutin corona ya. Jangan ngikutin corona. Emang kenapa tuh Dok? Pengaruh ya? Enak pakai ini. Udah. Ya benar banget. Sebenarnya enak ya Dok ya. Cuma karena ya mengikuti protokol kesehatan. Jaga jarak ya. Iya. Ayo. Oke deh kayak gitu. Kita stop ya, kita fokus ya sekarang ya, fokus ya. Oke. Kita sekarang mau bahas apa nih? Yang lagi heboh-hebohnya di gigi. Apa ya? Apa? Yang basic aja lah. Basic aja ya. Kita ini banyak banget requestan teman-teman buat karang gigi gitu atau nama medisnya apa Dok? Karang Taruna. Ya. Karang Taruna gitu. Nama biasanya dibilang halkulus atau tatar gigi. Tatar gigi, karang gigi. Jadi teman-teman tahu kan kalau kayak ada batu-batunya itu loh di gigi. Yang putih-putih gitu. Yang putih-putih. Dekat gusi. Bener. Jadi kalau kalian gitu kan di kaca tuh, jadi di dekat gusi itu ada kayak putih-putihnya. Nanti ada gambarnya di bawah ya. Aku kasih tahu kayak karang gigi itu. Bawah. Jadi karang gigi itu apa sih Dok sebenarnya? Karang gigi itu ya sederhananya, karang gigi itu adalah plak yang kristal, yang keras dia. Ya, jadi kalau plak itu kan emang wajar ada di permukaan gigi. Nah, ini kok kondisi di ruang gigi, kondisi apa namanya, rongga mulut yang tidak bersih. Gimana sih lama-lama plak itu kan bakal kristal ya. Karena adalah prosesnya itu dari saliva atau air liur dengan cairan yang di dalamnya sulcus. Intinya plak yang mengkristal jadilah karang gigi yang lama-lama dia makin tebal gitu. Kenapa sih karang gigi
itu nggak kalau misalnya kita diemin lama-lama gitu tuh ada ininya nggak, ada masalahnya nggak? Akibatnya banyak kalau saya karang gigi. Yang paling sederhana, yang paling sering itu karang gigi itu buat gigi itu bau, mulut tuh bau. Jadi kalau teman-teman bau mulut bukan karena ini ya, bukan karena aerodol atau yang lainnya ya. Jadi kalian bisa cek sendiri langsung ke dokter gigi. Karang giginya ada nggak gitu. Jadi itu salah satu penyebabnya mulut bau. Bau mulut atau halitosis kita bilang. Itu kedua itu bisa bikin gusi itu cepat berdarah. Kadang-kadang sikat gigi loh kok berdarah gitu. Itu karena gusinya itu dia meradang dengan adanya karang gigi. Kalau gusinya sudah meradang, masa keluar darah. Nanti bisa turun juga gusinya. Gusinya itu kalau karang giginya tebal, gusi itu akan menurun dia. Nah, kalau misalnya karang giginya bisa sampai di dalamnya sulcus, nanti cari sendiri Google ya sulcus itu apa ya. Sulcus ini kadang kalau kita bilang kalkulus subgingiva di bawah gingiva itu bisa bikin gigi goyang nanti karena perlekatan antara gusi sama giginya hilang gara-gara ada kalkulus karang gigi itu. Berarti yang paling banyak di teman-teman di sana itu paling sering itu karang gigi itu yang paling gampang kita lihat itu bau mulut atau keluhannya kok gusinya cepat berdarah ya. Misalnya sikat gigi berdarah, habis sikat gigi langsung dimainin pakai gigi kok cepat sekali berdarah gitu. Atau dia lagi nyanyi itu berdarah tiba-tiba. Tuh lain lagi ceritanya itu. Jadi kadang pernah tuh, sikat gigi nih habis itu berdarah, berarti kotor, gosokin lagi sampai keluar sampai berhenti darah, itu salah ya Dok ya? Salah. Tuh yang ada malah nanti kalau misalnya terlalu keras tuh gimana, apalagi cara sikat giginya salah. Bisa dampaknya ke yang lain, ke hal yang lain. Ntar di konten berikutnya itu. Biar banyak. Terbagi ya. Kalau penanganannya sendiri untuk karang gigi itu gimana Dok? Ini penanganan setelah ada karang gigi itu pencegahan. Pencegahan dulu kali ya? Nah, pencegahan deh. Cara paling gampang pencegahan tuh menjaga oral hygiene mulut. Oral hygiene tuh kebersihan dalam rongga mulut. Nah, itu caranya yang paling gampang ya sikat gigi 2 kali sehari, minimal 2 kali sehari. Ya, pagi setelah sarapan, jangan sebelum sarapan. Dan malam sebelum tidur. Sebentar, masker melorot. Sebelum tidur, kalau sudah sikat gigi, jangan habis itu ngemil atau apa tuh jangan. Apalagi minum susu. Ya, kayak gitu. Minimal 2 kali sehari sikat gigi. Terus selanjutnya setiap habis makan atau misalnya ngopi, ngeteh kayak gitu yang berwarna-warna gitu, kumur dengan air. Habis makan kumur. Kalau misalnya di restoran, ya tutup kumurnya begini. Nah masa ada di dalam mulut sendiri kan. Lain kalau misalnya kumur kasih ke orang itu jelek. Ya. Kayak maju jadinya. Itu dosa. Kalau untuk kontrol sendiri Dok, untuk setelah ada karang gigi misalnya, caranya gimana? Yang pasti ke dokter gigi. Ya, jangan ke yang lain. Kalau ke pasar burung nggak bisa. Ya, kalau ke dokter gigi bilang, Dok, saya keluhannya kayak gini. Kok gusi saya cepat berdarah ya pas sikat gigi. Atau misalnya kok mulut saya agak bau ya. Itu dilihat kalau karang giginya banyak. Pertama kita scaling. Scaling pembersihan karang gigi. Scaling. Setelah scaling kita lihat ada nggak kelainan-kelainan lain. Makanya dibilang kenapa kita mesti ke dokter gigi 6 bulan sekali. Pertama, yang pasti scaling kan. Selama 6 bulan itu otomatis karang gigi juga nggak terlalu banyak. Jadi kerusakan-kerusakan kalau ada kerusakan di gusi itu gimana nggak terlalu banyak juga. Lalu pencegahan juga nih kalau 6 bulan sekali itu jika ada lubang giginya nih. Lubangnya kan ya anggaplah kita itu 6 bulan tuh lubangnya belum begitu dalam ya. Selain itu kalau misalnya 6 bulan sekali itu kita bisa melihat kalau ada lubang atau karies kita bilang ya. Jadi anggaplah 6 bulan sekali itu 6 bulan itu lubang itu belum terlalu dalam ya. Jadi kalau misalnya belum terlalu dalam bisa kita pindahkan langsung. Dia mencegah supaya lebih dalam lagi dengan langsung tempel. Karena kalau lubang karies ya, lubang gigi itu sudah sampai ke dalam, sudah sampai ke jalinan pulpa. Biasanya orang tuh sampai cendul sakit gitu. Kena dingin udah rasanya jadi tajam, langsung hilangnya lama, tetap bertahan cendul lama-lama gigi mati ada abses di akarnya,
akses itu bengkak ya, apa sih kayak radang itu nanti bisa kan rasanya cenut gitu. Yang biasa orang tuh bilang sakit gigi sampai benjol lah kayak gitu. Contohnya kayak gitu. Kan lebih baik mencegah kan daripada mengobati. Padahal mencegahnya tuh gampang banget ya, cuma gosok gigi ini menjaga oral hijin. Hijin. Kalau misalnya mau kumur dengan mouthwash boleh gitu. Tapi itu bukan yang utama ya sikat gigi. Dan caranya harus benar, waktunya harus benar. Gitu. Terus rajin kumur aja juga. Karena kebanyakan orang itu kan beda persepsi, mau mandi ya harus gosok gigi, habis itu ya udah gitu ya. Padahal yang benar tuh setelah sarapan baru sikat gigi. Kecuali mandinya setelah sarapan, boleh sikat gigi. Oh iya benar. Kalau nggak mandi ya sikat gigi aja, itu nggak usah mandi nggak apa-apa. Ya. Benar. Kalau mau tidur juga harus sikat gigi ya. Habis sikat gigi jangan ada konsumsi apa-apa lagi. Misalnya udah sikat gigi nih sudah mau tidur, tiba-tiba lapar, makan apalah gitu, cookies lah atau roti atau apa ya sikat gigi lagi. Kalau nggak ya sama aja bohong kan. Tuh. Benar. Jadi coba teman-teman sekarang di depan kaca ngeliat tuh di pinggir-pinggir itu ada nggak putih-putih kayak batu, itu karena gigi. Tapi kalau ribet, mending kalian langsung ke dokter gigi. Yang ada di Bali, aku rekomenin ke Dokter Tura. Ya. Ya boleh juga. Alamatnya ada di bawah ya. Nanti kita kasih alamatnya. Nomor HP-nya boleh dok kita sharing nomor HP-nya? Boleh. Berapa nomor HP-nya dok? 0821 0821. Selanjutnya lihat di bawah saja. Oke. Gitu ya. Nanti susah kalau misalnya dia ngomong gitu nyatet susah. Kalau dari bawah kan bisa di pause. Cepat-cepat lihat nomornya, saya ada dokternya gitu. Benar. Ada Facebook, Instagram dan lainnya? IG ada. Cuman IG lebih sering ngepost hal-hal ya hobi, misalnya gaming atau apa ya nggak jelas lah IG saya tuh berantakan Aku kan sering gitu ya minum air dingin karena kan kalau makan kalau minum pakai air dingin kurang puas gitu. Tapi airnya matang nggak? Matang. Oh matang, oke. Ya. Cuman nggak tahu kenapa setiap aku minum air dingin tuh kayak ngilu gitu loh, dok. Apa ya dok? Kalau nanyanya itu kan agak mineral ya bilangnya ya. Kalau minum air dingin kok ngilu ya? Ngilunya itu ngilu aja atau gimana? Nah, langsung durasinya misalnya, saya minum air dingin, aduh kok ngilu tapi ntar lagi langsung hilang. Itu beda dengan saya minum air dingin, kok ngilu ya tapi ngilunya kok bertahan lama saja gini, lama-lama baru hilang. Itu beda. Biasanya secara umum ya, kalau kayak ngilu itu ada beberapa penyebabnya nih. Misalnya gigi berlubang pertama, karies kayak saya bilang. Karena kalau gigi berlubang otomatis lapisan enamel gigi paling atas itu kan berkurang tuh. Jadi dia makin dekat dengan pulpa kan, yang ada besarnya ada gitu. Nah di atas itu ada dentin itu lembek, nggak sepat enamel. Jadi kalau misalnya kena dingin itu kan rangsangan thermal kan. Dingin dia kena rangsangan, dia karena enamelnya tipis, dia akan kena ke dindingnya. Maksudnya dingin itu kena ke dalamnya itu loh. Ya kasarnya gitu lah secara gampangnya ya. Jadi, rasanya kok ngilu. Tapi kalau misalnya itu lubangnya masih kecil, dia cepat hilang ya. Oke, kalau misalnya lubangnya sudah agak dalam, apalagi sisanya lagi tipis lagi dikit antara ruang pulpa dengan lubangnya itu, dengan dasar lubangnya itu, dia biasanya durasi lebih lama. Itu satu bisa gara-gara gigi berlubang. Kedua bisa gara-gara gusinya turun misalnya. Baik lagi, ada orang gigi misalnya nurunin gusi kan, gusinya turun, dia otomatis di bawah mahkota itu nggak akan kan ke-expose lah sedikit gitu. Karena rasa dingin pasti lebih ngilu dong, karena di akar tuh nggak ada lapisan kayak enamel gigi itu. Itu bisa gara-gara gusinya turun kan, langsung bisa abrasi atau misalnya kayak kita dengan cara sikat gigi yang salah deh. Misalnya kita sikat giginya kayak gini, kita lihat iklan dasarnya ya, ini maju mundur kan di bagian yang pipi ini, itu kan sebenarnya nggak boleh. Sikat gigi yang baik itu kalau depan naik turun, gitu, bukan susi ya, itu. Kalau di samping sama,
yang menghadap ke pipi, naik turun atau kalau susah gerakan melingkar. Ya, jangan maju mundur di bawah samping nanti. Kalau maju mundur itu di bagian yang dekat sama kursi bisa tergerus. Jadi dia kayak ada lubang tajam ke dalam. Gitu. Itu yang bikin ngilu juga. Gitu. Nah, kalau yang dalam gerakannya gini. Kayak mencongkel, kayak cut. Nah, agak susah sih kalau ngejelasin gitu ya. Ya. Bisa langsung lihat di Google. Boleh sebut merek nggak? Oh ya, Google. Oke. Tuh, iya. Yang boleh maju mundur tuh hanya di bagian untuk mengunyah. Ya, misalnya begini. Nah, dari tadi kayak datang nih di bagian untuk mengunyah di sininya. Terus ini boleh maju mundur. Ya. Ini loh, nih maju mundur ya. Di bagian yang lain depan sama samping itu naik turun atau memutar sampingnya gitu. Ya begitu. Ini gitu. Jadi buat teman-teman jangan khawatir lagi buat ke dokter gigi. Takut kan dokternya galak tuh Nek. Nggak ada dokter gigi galak, baik-baik semua. Semuanya baik-baik kok. Kalau dokter gigi tuh baik-baik, jadi jangan pernah takut ke dokter gigi. Manapun ya dok ya. Ya, yang pasti tidak menggigit tidak. Pasti lama. Kecuali misalnya dimacem-macemin ya baru. Yang pasti yang tetap lama dimacem-macemin kan. Jadi dari tadi tuh aku nahan tawa guys, setelah dari kamu. Ya nahan tawa, saya nahan sakit perut. Ini. Iya. Aduh, oke kalau yang begitu, terima kasih ya dok ya. Iya, terima kasih banyak. Merepotin banget gini loh malam udah kesini. Ada kamera juga nggak? Iya, terima kasih banyak. Ya. Ya kan nggak keren. Mohon maaf lahir dan batin ya. Selamat tahun baru. Gitu. Aduh, semoga corona cepat berlalu ya dok ya biar Ya, kita. langsung pada, amin. Nah, semoga lagi kita bisa. Terima Bisa kasih. ngumpul-ngumpul sama teman-teman yang lain juga kan ya. Sudah kalau gitu, saya terus. Halo sehat. Udah, oke.